Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Imam dan Badan Syara, yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Barat beserta seluruh jajarannya, yang saya hormati tim Safari Ramadan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara, jamaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, malam ini kami berkesempatan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara melaksanakan Safari Ramadan di Halmahera Barat ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW beserta para sahabat, keluarga dan pengikut yang setia sampai akhir zaman. Jamaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mendengar tausiah yang akan disampaikan nanti, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, sedianya hadir bersama kami Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara. Cuma pada saat ini beliau lagi melaksanakan tugas di luar daerah. Sehingga kami dari Hubungan Masyarakat Islam datang bersama-sama dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Barat. Malam ini saya tidak datang sendiri, Bapak Ibu semua. Saya datang bersama teman-teman. Saya perkenalkan salah mereka. Yang pertama Pak Haji Burhanuddin Onde. Beliau ini adalah Ketua Tim Penais Penerangan Agama Islam pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara. Tugasnya adalah bantuan Majelis Ta'lim, TPQ, Majelis Ta'lim, MTQ, STQ, kemudian renungan Ramadan yang dilaksanakan di setiap bulan Ramadan, dan banyak lagi penyuluh dan juga termasuk Safari Ramadan pada malam ini. Beliau adalah Burhanuddin Onde. Saya juga membawa Ketua Tim Urusan Agama Islam, Pak Mas Tamam, orang Jawa. Beliau ini punya tugas tentang bantuan masjid. Ya, beliau ada di belakang sini. Bantuan masjid, pembinaan badan syara dan lain sebagainya, dan juga data tentang masjid, musala dan lain sebagainya. Bapak Ibu bisa menghubungi beliau, ambil nomor HP supaya besok-besok siapa tahu ada yang minta bantuan tentang masjid, nanti beliau yang berusaha. Saya juga ada bawa Ketua Tim Bina KUA, juga ada di sini, yang mengurus tentang kantor urusan agama, kantor urusan agama dari sisi bangunannya. Alhamdulillah di Halbar ini KUA seluruhnya sudah dibangun dengan biaya SDSR. Saya juga bawa Ketua Tim Kepenghuluan, kebetulan perempuan, nanti ada di belakang sana, yang menangani tentang kepala-kepala KUA, bos-bos itu. Yang terakhir saya juga ada bawa Ketua Tim Zakat Wakaf, bosnya Badan Amil Zakat Kabupaten Kota. Saya juga ada bawa lengkap. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu mungkin bisa berhubungan dengan mereka apabila ada kepentingan yang menyangkut dengan jamaah yang berbahagia. Tadi waktu sholat tarawih, sholat isya, saya hitung safin ada 5 saf. Tapi sampai terakhir cuma hanya 2 saf yang bertahan. Mudah-mudahan 2 saf ini adalah saf termasuk orang-orang pilihan. Dan nanti sampai akhir Ramadan, orang ini masih tetap bertahan di barisan terdepan. Kita tidak akan mundur, mundur. Jadi orang-orang pilihan ini tidak semua orang. Awalnya banyak, tapi kemudian dia lari. Tapi orang yang 2 saf ini luar biasa. Ini termasuk orang-orang pilihan. Mudah-mudahan tolong mendapatkan rahmat berkah dari bulan suci Ramadan. Yang berikut lagi, bahwa Kemenak Halmahera Barat sudah menetapkan zakat, zakat fitrah. Kami berharap agar supaya selalu berkoordinasi dengan Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Barat dalam rangka penyaluran
zakat fitrah dan lain sebagainya. Kemudian nanti akan diserahkan pada 8 golongan yang berhak menerima zakat tersebut. Kemudian yang berikut lagi menyangkut dengan mari kita tingkatkan salat berjamaah kita, ya. Karena ini bulan yang paling berkah, bulan yang kesempatan bagi kita belum tentu akan terjadi yang kedua kali. Mari kita tingkatkan salat berjamaah, jangan tunggu nanti malam kunut. Tinggal 3 hari lagi kita akan memasuki malam kunut, ya. Dan nanti tunggu ilah-ilah baru datang lagi, jangan. Tetapi kalau boleh malam ini, malam 12, 13, 14 sampai seterusnya, itu masjid ini tetap kono ya. Buat apa kita bangun masjid yang besar kemudian kosong, ya, kemudian kosong. Yang terakhir, jamaah yang berbahagia, mendahului pengumuman Menteri Agama, saya ingin menyampaikan bahwa mudah-mudahan tahun ini awal kita sama, akhir juga kita akan sama insya Allah. Tidak ada perbedaan. Supaya jangan ada masyarakat itu sampai hari raya kapan. Tahun ini insya Allah nanti akan kita sama. Tanggal 31 itu kita sama-sama akan melaksanakan hari raya. Jadi yang mau bikin ketupat tak usah bertanya-tanya lagi, ya. Di sini ada kantor agama, di sini ada kantor urusan agama. Silakan bertanya kepada koordinasi kepada mereka, ya. Nah, supaya kita seragam, ya, kita seragam dan tidak ada polemik di dalam kehidupan keberagaman kita ini. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya kami perkenalkan, saya ada bawa dai muda, ya. Beliau ini adalah Ketua Remaja Masjid Provinsi Maluku Utara. Dan dia punya kelompok binaan di Kota Ternate luar biasa. Bahkan setiap hari Jumat itu beliau live di RRI. Live di RRI itu dialog dengan para pemuda di Maluku Utara. Mudah-mudahan ke depan, sekarang beliau sudah menjadi P3K pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara. Saya bawa kemarin, saya perkenalkan. Mudah-mudahan ke depan remaja masjid yang sudah lama vakum di Halmahera Barat ini nanti akan diaktifkan kembali melalui dai muda kita ini, ya. Sahabat tonton dengar dia punya ceramah. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Dan yang terakhir kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua, terutama pengurus masjid yang telah menerima kami pada malam ini. Semoga amal menjadi amal bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang akan disampaikan oleh dari Mudah-mudahan Al-Ustaz Haikal Dapatan Isha Manha pada Ustaz Fadil. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat terbang. Jawablah salam dengan semangat jikalau Anda umat Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahr ramadhana qurrata wajhil 'am wa syarrafa awqatahu ala sairil awqat wa faddala ayyamahu ala sairil ayyam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadata man qala rabbi Allah summa istaqam, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Halmahera Barat, guru kami, orang tua kami, saya sudah kenal lama dengan beliau dan mudah-mudahan tampil di depan beliau ini gurunya hilang karena beliau sangat luar biasa. Yang kedua, Bapak Kabid Bimas Islam dan
Hari ini kami tidak sendiri, bersama dengan rombongan dari kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara, tentunya di bidang masyarakat Islam. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, alhamdulillah, hari ini kita telah memasuki hari ke-11, tepatnya di Tarawih yang ke-12 Ramadan. Semoga di malam yang penuh berkah ini kita tetap istiqomah menjalankan salat tarawih hingga di penghujung akhir Ramadan. Hadirin rahimakumullah, salat merupakan salah satu rukun Islam yang paling utama. Di dalam salat berbagai macam ibadah terkumpul, seperti bacaan Al-Quran, zikrullah, berdiri, rukuk, sujud di hadapan Allah. Salat merupakan induk ibadah badidiyah, berbeda dengan syariat-syariat yang lain. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan syariat salat, ia memikhrajkan rasulnya ke langit. Hal ini menandakan kedudukannya yang agung di dalam syariat Islam. Hadirin rahimakumullah, subhanallah, bijaksana sekali Allah Subhanahu wa ta'ala. Masjid Baitullah, rumahnya Allah. Tidak heran mereka yang mencintai Allah sangat senang dengan rumahnya Allah, mengunjungi rumah Allah, bersilaturahim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan berita gembira di hari kiamat bagi mereka yang gemar ke masjid dengan bahasa qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Jantungnya orang-orang beriman itu ada di masjid. Jantungnya bergantung di masjid. Dia hanya betah di masjid. Tidak heran bumi ini menjadi masjid baginya karena senangnya ke masjid. Kantor, rumah, hotel menjadi musola, tempat dia berpijak hamparan sajadah. Kalau dia berbicara dakwah, berdiam berzikir, nafasnya tasbih, matanya rahmat, telinganya terjaga, pikirannya baik sangka, tangannya sedekah, kakinya jihad, kekuatannya adalah silaturahim, hatinya diam-diam berdoa, doanya diam-diam, rinduannya tegakkan syariat Allah. Tauladannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cita-citanya syuhada, kesibukannya asik memperbaiki diri. Bumi ini benar-benar menjadi masjid baginya. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat ke-18, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya hanya hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah dan hari akhirat sajalah mereka yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Hanya hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah dan hari akhirat sajalah mereka yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Jadi kalau kita belum senang memakmurkan rumahnya Allah, maka percayalah bahwa kita belum menjadi hamba Allah yang beriman. Nampaknya masjid benar-benar menyeleksi diri, memilah diri, mana hamba Allah yang beriman dan mana yang bukan beriman. Oleh karena itu nampak jelas ketika seruan azan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Terlihat di situ mana yang membesarkan Allah dan mana yang membesarkan dunia. Yang membesarkan Allah, maka serta-merta dia akan memenuhi seruan itu, karena azan adalah merupakan nada musikal terindah bagi batinnya, maka serta-merta dia akan memenuhi seruan itu. Begitu yang dipanggil yang musyahadah, asyhadu an la ilaha illallah
yang bersaksi Tuhannya Allah, yang bersaksi nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hayya 'alas shalah. Allah mengundang, ayo salat, mari salat. Hayya 'alal falah. Mari kita menuju kemenangan, kesuksesan. Maka mereka yang serta-merta memenuhi seruan Allah akan meraih kebahagiaan, kemenangan, kesuksesan. Maka siapapun yang ingin kebahagiaan, kemenangan, kesuksesan, segera memenuhi panggilan Allah. Kita lihat masjid, 1 hari penuh, 2 hari penuh, 3 hari sampai ke muka, tambah maju ke muka. Maka orang yang memenuhi seruan Allah, maka dialah termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala mendapat gelar la'allakum tattaqun. Terakhir, hadirin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita maklumi bersama bahwa kita semua akan meninggal dunia. Kita semua akan menghadapi kematian. Kita akan menghadapi alam kubur. Dan itu semua adalah hari-hari yang penuh dengan problem, hari-hari yang penuh dengan persoalan. Dan puasa Al-Quran ini serta solat kita akan hadir menjadi solusi. Syafaat saat itu adalah solusi, dan syafaat itu digambarkan oleh Allah Ta'ala. Puasa, solat, dan Al-Quran yang kita kerjakan, itu semua akan dijelmahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi seseorang yang baik hati. Kalau ibu-ibu di sana atau adik-adik yang sana suka nonton Korea-Korea, dia akan lebih gagah daripada yang adik-adik lihat di sana. Ibu-ibu lihat yang Korea-Korea itu tak ada apa-apanya. Orang yang mengamalkan Al-Quran akan menjadi syafaat di hari kiamat. Dia akan menolong, menyelesaikan semua persoalan hidup. Dan Ramadan ini kita fikirkan, hari ini kita fikirkan, malam ini kita fikirkan, apakah nanti kita masih bisa berjumpa dengan Ramadan yang mulia ini? Mungkin sekarang kita bisa bersendau gurau dengan keluarga kita, bersenang-senang, bermain domino dari malam sampai pagi. Apakah kita tahu? Apakah kita tahu apakah Ramadan ini akan kita berjumpa lagi dengan Ramadan yang akan datang? Para salafus saleh terdahulu selalu berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah aku di bulan Rajab dan Sya'ban, dan pertemukan dengan aku dan bulan Ramadan. Dan Al-Quran yang kita baca, kita amalkan. Seandainya Al-Quran itu bisa bicara, dia akan berbicara, wahai sahabatku, aku dulu sering engkau baca, sering engkau pegang, tetapi kali ini ketika engkau sudah dewasa, engkau meninggalkan aku, engkau anggap aku seperti bacaan biasa saja. Wahai sahabatku, aku yang dulu engkau baca, yang dulu engkau pelajari, engkau anggap ini sebagai bacaan anak-anak yang baru belajar Al-Quran. Wahai sahabatku, aku Al-Quran yang dulu engkau baca. Apakah kau tahu bahwa aku akan menjadi syafaat bagimu di hari kiamat, ataukah sebagai ujian atau cobaan? Ketika kita di dalam kubur, kita akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikembalikan ke dunia. Ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia agar aku bisa beramal soleh. Rabbana abasarna farji'na wa sami'na. Ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia agar aku beramal soleh. Rabbana abasarna farji'na wa sami'na. Ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia agar aku bisa bersedekah. Terakhir, Rabbana abasarna farji'na wa sami'na. Ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia agar aku bisa merasakan sehari saja di bulan Ramadan yang mulia ini. Maka di penghujung ceramah yang kami sampaikan ini,
kami mengajak kepada seluruh generasi muda Maluku Utara, generasi muda Halbar, untuk mari kita memanfaatkan waktu kita di 12 hari Ramadan ini, dan kita manfaatkan dengan membaca Al-Quran, kita memanfaatkan dengan sholat tarawih, sehingga kita punya harapan bersama bahwa nanti kita di akhir penghujung Ramadan akan mendapatkan gelar daripada Allah Subhanahu wa taala, gelar la'allakum tattaqun, gelar takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah menyampaikan tausiahnya untuk menghadapi selanjutnya kita ikuti tausiah yang kedua yang akan disampaikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Barat. Kami sapa dengan hormat Pak Dr. Agus Haji Adil Ramadhan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beserta sahabat masyarakat, para pejabat kesehatan, pada penanganan kabar, para kawan, jamaah sekalian yang Allah, ketua umum, dan juga sekretaris PCMU Alhamdulillah, puja dan syukur kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya malam ini kita berada di malam ke-13. Semoga kita masih tetap eksis, kita masih tetap dapat menguasakan diri kita untuk betul-betul menjadi orang-orang yang berkuasa yang dapat menahan. Kalau kita berbicara tentang puasa Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil, Maha Kaya, dan juga Allah itu adalah Maha Cemburu. Bukan saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang cemburu, tapi dan juga kita umat manusia yang cemburu, tapi Allah pun cemburu. Cemburunya Allah itu adalah ketika kita membuatkan Allah, itulah kecemburuan Allah di sini. Masih beruntung kita, Allah tidak pakai sifat kapitalis, jago itu. Kalau Allah punya pakai sifat yang jago itu, kita lihat saja jamaah sekalian. Berapa banyak duit kita yang ada yang kita simpan tidak akan mampu untuk membayar rumah. Itu yang pertama. Berapa banyak harta yang kita miliki belum tentu mampu untuk membayar jannah. Oleh karena itu barangkali yang paling penting adalah jangan kita menjadi muslim. Akhirnya Allah itu cemburu kepada kita karena kita telah menjualkan Allah yang kita semua. Kemudian ketika kita melaksanakan ibadah kepada Allah, kita berdoa kepada Allah mengabulkan. Apakah doa kita salah? Apakah doa kita tidak diterima? Tidak. Barangkali kita berkaca kepada apa? Berkaca bahwa yang kita sembah ini adalah Allah Tuhan. Itu yang paling penting. Jangan sampai yang kita sembah itu kamu, itu yang kita sembah bukan Allah Tuhan. Padahal Tuhan yang kita sembah. Akhirnya semua doa yang kita panjatkan, yang kita munajatkan, yang kita naikkan ke langit itu tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, karena yang kita sembah itu bukan Allah, adalah Tuhan. Yang masih
jamaah Islam. Jangan kita coba-coba menjadi jamaah WhatsApp. Jangan kita coba-coba menjadi jamaah TikTok dan lain sebagainya. Dan memang bagi Islam sekarang berada orang-orang jamaah FB, jamaah TikTok, jamaah WA dan lain sebagainya. Ketimbang dia menjadi jamaah yang sebenarnya dalam masjid ini menjadi Islam. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barangkali kita puasakan berdasarkan iman kita sehingga di 10 hari pertengahan ini seluruh dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan Allah tipis apa keyboard yang disebut dengan keyboard dan hapus semua apa yang pernah kita berbuat karena di sana manusia pada iman bagi sahabat kumpullah mengatakan dalam mudah-mudahan kita yang berpuasa ini dapat menguasakan apa mindset berpikir kita, dapat menguasakan mata kita, dapat menguasakan telinga kita, dapat menguasakan mulut kita, dapat menguasakan tangan dan kaki kita, sehingga betul pada saat kita berpuasa kita dapat menguasakan seluruh apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang mukmin yang melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kalau kita selalu memberikan doa kepada Allah, orang Barat pun juga demikian, orang Barat pun juga demikian. Kalau orang mengatakan enggak, al-kif dan tweet, hati, diksi, help me to my focus on ya Allah, saya serahkan jiwaku kepadamu, tolong saya, ajar saya untuk fokus pikiran ini terhadap Engkau ya Rabb, sehingga betul apa yang saya laksanakan ini dia berada di dalam koridor, berada di jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih untuk saya sebagai untuk senang karena Allah yang memberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada negara Kabupaten Bandar. Tausiahnya mudah-mudahan tausiah yang pertama dan yang kedua bisa menjadi renungan bagi kita dan segala masalah yang kita dalam melaksanakan kembali apa yang sudah disebut Ramadan. Mungkin demikian, terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Pak Imam dan seluruh para saudara pengurus seperti Mujahid dan Al-Jannah atas kesediaan menerima kami pada safari dari